psikologi sangat terganggu karena ada sebuah komunikasi yang tidak mengenakan antara saya dan seorang anggota dewan, dalam hal ini wakil ketua 2 DPRD Kabupaten Kupang. Kronologisnya pada tanggal 27 April 2022 sekitar jam 5 sore ada nomor baru yang telepon saya. Ekornya itu 055. Saya berpikir bahwa nomor itu adalah salah satu orang tua siswa atau juga keluarga ponakan, sehingga saya angkat. Lalu saya sapa, halo, ya halo, ya ini dengan siapa? Oh saya Anis Mase. Oh iya Bapak, bagaimana? Itu anak saya punya anak. Saya yang kasih masuk dia. Itu saya punya jatah. Kenapa jadi ibu kasih berhenti dia? Kenapa kasih berhenti tidak tanya saya? Jadi pertanyaannya itu begitu beruntun. Jadi saya mau jawab mana tinggal mana. Lalu saya bilang, oh begini Bapak. Ketika saya masih bilang begini Bapak, dia terus beruntun dengan berbagai pertanyaan. Lalu ada ancaman juga bahwa kenapa tidak kasih tahu saya, tidak sampaikan kepada saya. Oke, sekarang juga saya kasih berhenti kamu dari kepala sekolah. Itu ada beberapa kali. Sekarang juga saya kasih berhenti kamu dari kepala sekolah. Lalu saya minta waktu untuk bicara. Saya bilang begini Bapak, karena dia sudah melakukan tindakan yang tidak mengenakan, pelanggaran etika. Ternyata dia itu kan seorang guru, sebenarnya kan harus dihukum dan ditiru. Tetapi kok sudah menunjukkan tindakan yang melanggar etika, maka secara bertahap pembinaan itu dilakukan. Tapi terus apa yang saya sampaikan tidak didengar sama sekali, tidak digubris. Malah terus dia beruntun teror saya, ancam saya, marah saya, bentak saya. Dan saat itu saya punya suami yang ada di samping. Jadi suami tanya, itu siapa? Kok bisa ngomongnya begitu? Tapi dia karena tidak kasih saya kesempatan dan waktu, jadi saya tidak gubris juga apa yang suami tanya itu. Jadi setelah itu dia masih ancam lagi. Lalu saya bilang, itu jabatan kepala sekolah saya tidak cari. Saya tidak cari itu. Dan saya tidak mati dengan itu kepala sekolah. Saya cuma ambil tindakan. Lalu beliau tanya, bilang, kenapa jadi kasih berhenti? Siapa yang suruh kasih berhenti? Siapa yang kasih berhenti? Jadi saya bilang, saya tidak punya kewenangan untuk memberhentikan dia. Yang punya kewenangan itu adalah bupati. Saya cuma masukkan laporan saja karena pengaduan orang tua ke kami ke sekolah bahwa kalau guru yang bersangkutan itu masih ada di sekolah, mereka takut mereka punya anak akan rusak. Jadi lebih baik mereka kasih keluar orang punya anak kalau itu ada tetap di situ. Nah, dalam hal ini, kondisi seperti ini, saya perlu dengan bijak mengambil tindakan mana yang harus diutamakan. Maka satu-satunya ada saya harus selamatkan sekolah. Yang pertama, nama sekolah harus diselamatkan. Yang berikut adalah generasi muda ini. Anak bangsa yang dititipkan di SMP Negeri 1 Patuleung itu adalah tanggung jawab saya untuk menjaga mereka harus menjadi pribadi yang baik. Sehingga berdasarkan itu saya ambil tindakan untuk menyampaikan itu ke Bupati pada tanggal 21 Januari. Sebelum itu teman-teman semua bahwa sebagai kepala sekolah, sebagai kakak di tempat itu dan sebagai mama juga, saya dalam pendekatan secara kekeluargaan itu sudah berulang-ulang kali. Nasihat, teguran itu berulang-ulang kali. Bahkan selain saya, teman-teman juga, teman-teman pegawai dan guru juga sudah tegur mereka juga. Tidak gubris, semakin ditegur malah semakin mencari-cari. Sampai suatu saat itu ada sebuah kejadian tanggal 28 Agustus. Lalu tanggal 29 itu saya dapat laporan dan saya panggil. Hanya saya hadirkan mereka berdua. Kemudian saya hadirkan saya punya guru senior untuk mendampingi saya. Lalu saya bilang hari ini saya kasih pembinaan terakhir. Dan kalau terulang lagi, maka saya akan ambil tindakan tegas dan itu yang terakhir. Sehingga saya bilang habis ini kamu dua bikin pernyataan.
Kemudian besoknya tanggal 30, orang masukkan orang punya pernyataan bahwa mereka berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau tidak, mereka siap untuk menerima sanksi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Waktu berjalan, 1 minggu saya pantau terus agak membaik. Tetapi kemudian dia kambuh ulang lagi. Kambuh lagi itu lebih parah lagi. Ya, tanggal 1 itu ada sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, di mana anak kami siswa sebanyak 4 orang begitu pergi mengantar portofolio mereka di lab pipa. Mereka masuk di ruang dalam yang kecil, ruang pengelola. Mereka melihat penampakan yang tidak mengenakan di situ. Lalu mereka datang, coba mereka lapor ke saya, baik. Mereka pulang, sampaikan itu, ceritakan itu ke orang tua. Besoknya tanggal 2 Desember, pagi-pagi saya datang sekolah, orang tua sudah tunggu di ruang piket. Lalu sampaikan bahwa kemarin kami pun anak ada ketemu begini-begini dan cerita begini-begini. Jadi ibu, kami ini cerita kami sudah tahu semua. Jadi kalau ibu tidak segera ambil sikap, maka biar kami pun anak keluar dari sekolah saja. Akhirnya saya panggil satu anak datang, saya tanya, kamu tadi kemarin itu ada kamu apa, ketemu apa di sana? Dia cerita, lalu saya tanya ada berapa orang? Kami 4 orang. Oke. Kalau begitu, sebentar semua sudah pulang, bel pulang, tolong kasih teman-teman yang 4 orang tunggu saya di ruang kelas. Akhirnya siang itu semua sudah pulang, saya ketemu 4 anak di ruang kelas. Lalu saya interview mereka dan mereka menyampaikan sesuai dengan apa yang kemarin mereka lihat. Lalu berdasarkan itu saya berpikir bahwa ini sudah tidak bisa lagi untuk ditolerir. Dengan demikian tanggal 7 Januari 2022, yang satu itu kebetulan dia pegawai honor, itu kewenangan kepala sekolah untuk memberhentikan, maka saya langsung kasih surat pemberhentian. Panggil dia datang, cerita kronologis kenapa sampai saya harus ambil tindakan itu. Kemudian saya juga minta terima kasih banyak karena sudah lebih kurang 2 tahun dia ada bersama-sama dengan kami di SMP 1 Patuleu. Kemudian saya juga mohon maaf dengan dia, kemudian saya kasih surat pemberhentian dan dia pamit dari jalan. Sedangkan yang satu ini, perempuan ini, dia kan guru kontrak. Sehingga saya berpikir bahwa yang punya kewenangan untuk memberhentikan adalah bupati. Jadi saya sambil menunggu. Lalu sekitar tanggal 18 itu saya tulis surat. Kemudian saya bawa dan konsultasi dengan kepala dinas. Saya cerita semuanya, menyampaikan semua ke kepala dinas. Lalu kepala dinas koreksi surat saya, lalu bilang kalau memang orang sudah bikin pernyataan, maka itu punya surat harus lampirkan juga dengan pernyataan. Saya bilang baik Bapak, terima kasih. Saya pulang, perbaiki surat, lalu lampirkan dengan pernyataannya. Tanggal 21 itu, lalu 22 saya antar ke kantor bupati, saya sendiri yang antar ke ruang sekretariat, lalu tembusannya ke kepala dinas saya antar sendiri juga, serahkan di pegawai di bagian sekretariat. Lalu saya pulang, lalu saya tidak serta-merta untuk menghentikan guru kontrak ini, karena saya berpikir bahwa bupati yang punya kewenangan untuk itu. Saya hanya menunggu SK. Kalau SK dia tetap ada di sini ya silakan, tetapi kalau tidak ada lagi ya dia harus keluar dari sekolah. Sehingga baru-baru pertengahan April itu, awal-awal April, saya tanda tangan mereka punya berkas-berkas untuk berpanjangan SK kontrak. Lalu saya bilang cepat antar ke orang, ada 5 orang. Kalau cepat antar ke kantor dinas, nanti kamu terlambat. Jadi begitu sampai di sana, ternyata yang bersangkutan ini dia punya nama sudah tidak ada lagi. Lalu ada yang suruh dicek di BKD. Sampai di BKD bilang ke bupati. Sampai ke bupati bilang ke kepala dinas. Ke kepala dinas lagi, ini kepala sekolah punya surat, lampirkan dengan ibu punya pernyataan. Ada ini. Lalu yang bersangkutan bilang, kalau memang Mama Kepsek mau kasih berhenti saya, kenapa tidak dari itu hari? Saya sudah kerja dan sudah mengajar sekian lama, ini saya di transport, bagaimana? Lalu hari Kamis itu, kepala dinas bikin surat, lalu serahkan ke Kabid GTK, dan Kabid GTK WA-kan ke saya, minta untuk besok hadir bertemu dengan Kadis. Besok hari Jumat saya ke sana, Kadisnya ada di Jakarta. Jadi saya bertemu dengan kepala bidang GTK.
Lalu saat saya pergi ke ruang GTK, Kabit dengan Ibu Sekretaris Dinas ada di situ. Lalu Kabit datang jemput saya dan kami masuk ke dalam ruangan. Lalu menyampaikan bahwa yang bersangkutan sampaikan bahwa dia sudah kerja sekian lama bulan, jadi dia pun transport bagaimana. Jadi kepala dinas minta untuk panggilkan kepala sekolah datang lalu pulang urus dia punya transport dan suruh dia berhenti sudah Januari sampai dengan Maret. Lalu saya bilang, baik Mama, kebetulan kami orang tua melalui badan komite ada bantu honor guru. Ada bantu honor guru tidak banyak, jadi nanti saya pulang, saya himpunkan dulu badan inti komite. Kami rapat, baru bagaimana hasilnya nanti akan disampaikan. Jadi saya bilang kalau kepala dinas bilang sampai bulan Maret, karena ini April sudah pertengahan, biar sampai April supaya 4 bulan. Jadi saya pulang lalu saya kontak saya punya ketua komite Pak Joni, lalu saya minta tolong Pak Joni untuk kontak teman-temannya. Hari besok Sabtu itu jam 9 kami pertemuan di ruang kepala sekolah. Jadi hasil pertemuan itu bahwa karena guru honor, baik itu honor dana bos maupun honor komite itu dibayarnya 1 juta 1 bulan, 1.100.000 rupiah itu per bulan, maka dia juga disamakan supaya tidak ada kecemburuan sosial. Sedang baik. Akhirnya hari Sabtu juga walaupun listrik ada padam saat itu, tetapi siangnya itu begitu listrik menyala, bendahara komite minta tolong security untuk pergi tarik uang 4.400.000 di ATM. Datang isi di amplop lalu bendahara buat daftar pembayaran. Begitu saya lihat dia tidak ada lagi karena ada satu security sudah antar dia pergi vaksin di Masjid Kuelnasi. Akhirnya hari Senin baru saya panggil dia, jadi saya dengan saya punya wakasi kurikulum dengan ibu bendahara komite ini, kami 3 orang panggil dia datang. Begitu dia ada langsung panggil masuk, lalu saya sampaikan cerita kembali kronologis anak-anak bertemu mereka di dalam ruang lab itu, berdasarkan itu maka tindakan diambil. Kemudian saya bersurat ke bupati dan seterusnya, dan saya juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan dia untuk ikut membangun anak bangsa di Desa Batuleru. Lalu mohon maaf dan bendahara serahkan dia punya transport itu sebesar 4.400.000. Tapi dia tidak mau terima. Saya sampai pergi belok dia bujuk-bujuk, saya bilang karena kakak sudah sampaikan ke kepala dinas, maka kepala dinas panggil saya untuk kasih kakak pun transport dan ini nak kakak jangan datang lagi ya, karena cek nama sudah tidak ada lagi. Tetapi dia tidak mau terima, jadi bendahara komite bilang sudah politik ini komite duluan, jadi dia kita simpan kembali nanti kalau dia butuh baru. Dia bilang dia mau terima dari sana, maksudnya dari kabupaten. Jadi itu hari Senin. Hari Rabunya itu baru ini saya dapat telepon dari Pak Anies Masih ini. Nah dengan demikian teman-teman semua, sampai dengan hari ini terus terang bahwa saya mencoba koreksi diri saya, di mana letak kesalahan saya sehingga Pak Anies Masih itu begitu sangat geramnya terhadap saya. Jadi secara psikologis saya rasa saya terganggu bukan karena ancaman diberhentikan, karena saya berpikir bahwa jabatan kepala sekolah itu kepercayaan untuk kita duduk dan melayani, itu jabatan pelayanan. Sehingga selama 5 tahun ini saya hanya punya komitmen bahwa saya duduk dan berbuat apa, bukan saya duduk dan dapat apa. Ini ketua komite ada, masyarakat di sekitar tahu perkembangan ketika sebelum saya jadi kepala sekolah dan setelah saya jadi kepala sekolah. Sehingga ketika ada ancaman bahwa diberhentikan, saya tidak itu, saya hanya merasa bahwa saya punya salah di bagian mana, sehingga sampai hari ini saya rindu sekali. Terus terang Pak Anies Mas ini saya belum kenal dia. Saya orang Alor, dia juga orang Alor, tapi terus terang saya belum kenal dia. Jadi saya kepingin sekali teman-teman bisa bantu saya untuk mediasi saya dengan Pak Anies Masih, supaya dia tolong kasih penjelasan ke saya. Dia marah itu saya punya salahnya apa supaya
sebagai manusia saya bisa koreksi saya punya diri dan saya bisa rubah. Kemudian yang kedua, saya minta Pak Anies Mase tolong berikan saya jelaskan kepada saya alur kerjanya saya itu seperti apa. Karena yang selama ini saya tahu alur kerja, garis komando saya adalah kepala sekolah, kepala dinas, bupati. Tapi Pak Anies Mase bilang harus kasih tahu dia dulu. Jadi saya minta supaya Pak Anies Mase tolong jelaskan sehingga ke depan itu saya jangan salah kerja. Artinya saya kerja jangan mengambang kemana-mana begitu. Kemudian yang berikut, Pak Anies Mase ini adalah salah satu anggota Dewan Public Figure yang mau bilang yang cukup terkenal di Kabupaten Kupang, yang punya powernya besar, punya kekuatan, kekuasaan dan lain-lain. Semuanya itu karena dukungan sebagian masyarakat Kecamatan Fatuleu. Karena Kecamatan Fatuleu adalah salah satu dapilnya. Dengan demikian saya juga mau tanya ke beliau, sejauh mana peran Bapak Anies Mase, Yohanes Mase ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan karakter generasi muda di Kecamatan Fatuleu, sehingga dia boleh dewan dan sekolah itu boleh bekerja sama, kolaborasi, dia punya program dan lain-lain, sehingga kita tidak salah mendidik anak. Karena orang tua di rumah mendoakan dan mendidik orang punya anak dengan harapan mereka akan jadi anak yang baik. Lalu harapan mereka dititipkan kepada sekolah dengan harapan bahwa sekolah juga akan mendidik anak-anak mereka itu dengan baik. Tetapi kalau ada pada titik-titik tertentu lalu seorang anggota Dewan Anies Mase yang dapilnya adalah salah satu Kecamatan Fatuleu ini tidak menunjang karakter dan pertumbuhan moral mental anak bangsa yang ada di Kecamatan Fatuleu, saya mau tanya sejauh mana dia peran terhadap pendidikan karakter anak bangsa, apalagi pemerintah sekarang sedang gencar tentang pendidikan karakter. Kemudian yang berikut, kalau memang Pak Anies Mase kan dia ada inbox juga, dia bilang lu lihat saja, kita lihat saja nanti lu yang hebat atau saya yang hebat. Sekarang juga saya akan tentukan lu akan ada di mana. Saya kasih berhenti jadi dari kepala sekolah. Saya adalah salah satu pengambil kebijakan di Kabupaten Kupang yang ada di sini. Jadi saya berpikir bahwa kalau memang Anies Mase ini salah satu pengambil kebijakan di Kabupaten Kupang, kenapa hal yang sederhana ini dia tidak pergi bertemu Bapak Bupati lalu sudah atur ini orang dia dipindahkan ke sekolah sana. Kan di Kabupaten Kupang SMP ada 150-an. Tidak harus di SMP 1 Fatuleu. Saya kalau ini guru ada di SMP 1 Fatuleu, biar saya berhenti dari kepala sekolah. Saya rela mau pindah pergi mana pergi, tapi saya tidak mau harga diri martabat pendidikan di SMP 1 Fatuleu itu diinjak-injak, diobok-obok oleh seorang pendidik itu sendiri. Kemudian yang berikut bahwa saya melihat Saudara Anies Mase, Bapak Anies Mase ini seorang public figure, tetapi dia tidak punya etika dalam berkomunikasi yang baik, sehingga sangat disayangkan sehingga saya bilang ya, dari komunikasi saya punya inbox ke dia, saya dari komunikasi tadi sore itu saya sangat meragukan kredibilitas Anda sebagai seorang anggota dewan yang terhormat di Kabupaten Kupang ini. Dan sangat disayangkan rakyat yang sudah membuang suara dengan memilih Anda, mempercayakan Anda sebagai anggota dewan di Kabupaten Kupang dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk Kabupaten Kupang. Ya mungkin dia punya keberhasilan pada pembangunan di titik-titik tertentu. Tetapi kan bukan hanya pembangunan fisik saja, tapi pembangunan mental juga. Nah kalau pembangunan mental generasi muda dibangun seperti ini bagaimana? Jadi itu yang buat saya sampai detik ini terus terang saya masih merasa bahwa satu PR berat adalah saya harus bertemu dia. Pernah ada satu saudara yang telepon dia lalu ketemu dia, lalu dia pesan bilang itu saya ke orang, jadi nanti saya salom ke dia. Sampai detik ini dia belum pernah sapa saya salom saya juga. Jadi saya bilang baik, oke, kita orang alam kita salom, tetapi tidak seenak itu dia datang salom saya. Mesti ada pihak lain yang menyaksikan pertemuan kami dan pihak lain yang harus mendengar percakapan kami supaya itu menjadi sebuah pembelajaran
agar ini jangan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan untuk memenuhi kepentingannya, dia bebas untuk melakukan apa saja, mengintimidasi orang. Saya kalau dalam posisi salah, satu anak kecil begini tegur saya dengar. Tapi kalau saya rasa bahwa saya tidak salah, bahwa orang marah saya sedemikian rupa, bentak saya, ancam saya pun suami ada, ini tidak begitu kali orang. Kemudian yang terakhir, teman-teman, saya kepingin mau tanya dia secara langsung, saya ini dia pun siapa? Dia punya istri, atau dia punya anak, atau dia punya pembantu? Sehingga dia begitu luar biasanya marah, bentak, ancam saya, dan saya minta sedikit waktu saja untuk memberikan penjelasan, sedikit ruang untuk saya kasih penjelasan, tidak dikasih sama sekali. Sehingga terakhir itu saya beri tangan sebentar, saya ingat ini aja, saya sempat rekam sedikit saja percakapan saya di telepon itu, saya dengan beliau. Sehingga lewat kesempatan ini saya sangat mengharapkan bantuan daripada teman-teman media, tolong bantu saya supaya artinya ini juga sebuah pembelajaran untuk masyarakat untuk Kabupaten Kupang umumnya dan khususnya Kecamatan Fatuli. Karena dia seorang public figure, pejabat, dia dipilih oleh rakyat, Rakyat memberikan dia kepercayaan, tanggung jawabnya apa untuk rakyat itu. Sehingga jangan sampai dia hanya duduk untuk utamakan kepentingan kelompok, kepentingan dirinya atau kepentingan kelompoknya, dan mengabaikan kepentingan umum. Itu yang saya tidak mau. Terus terang saya guru moral Pancasila. Saya punya suami juga guru moral Pancasila. Jadi kami pu anak-anak itu, anak-anak di belakang itu kami pu anak semua. Saya dan suami sama. Anak biar anak kandung, lu salah. Kami tidak pilih-pilih. Apalagi ini. Jadi saya bukan saya hanya mau singkapkan kebenaran. Itu saja. Dan itu saja, terima kasih banyak atas penyampaian saya. Mohon maaf mungkin Bapak ini bisa tanya sedikit.